kuasa Roh Kudus Tuhan. Biar apapun yang dia sampaikan itu berasal daripadamu dan menjadi rema yang tinggal dalam hati kami dan dapat berbuah dalam setiap perbuatan-perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dimuliakanlah namamu dulu, kini, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, selamat malam. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan baik. Semuanya udah seger ya. Semuanya tahu ini sesi kedua ya. Lanjutan dari minggu lalu. Kembali kita bertemu. Mungkin ada beberapa yang belum mengenal saya. Saya Anita Rusli. Saya perutusan dari Komunitas Gracia. Saya istri dari seorang suami yang ada di situ dengan 2 orang anak yang beranjak dewasa. Itu sekilas pengenalan diri saya. Kalau ada yang masih ingat, minggu lalu kita belajar mengenai apa ya? Lupa. Hidup Kristiani yang bertumbuh. Enggak dong. Hidup Kristiani yang bertumbuh. Kalau boleh saya tahu sebelum saya masuk lebih dalam, siapa yang pernah ikut SADR sebelumnya? Oke, hampir semuanya saya rasa nggak asing lagi. Sebenarnya ini pendalamannya. Hidup Kristiani yang bertumbuh. Bagaimana waktu minggu lalu kita diajak untuk belajar gimana sih supaya hidup Kristiani kita bertumbuh gitu ya. Kalau hidup Kristiani digambarkan sebagai suatu roda dengan pusatnya sebagai Kristus, poros ya. Kalau roda itu ada poros ya. Porosnya adalah Kristus dan ada jari-jarinya yang melambangkan doa, firman, komunitas dan pelayanan. Semua ini digerakkan oleh Roh Kudus. Kita juga diajak untuk mengetahui bahwa pentingnya sakramen pertobatan dan penguatan untuk pertumbuhan iman kita, serta kita perlu bimbingan rohani supaya iman kita bertumbuh. Benar nggak? Ada nggak yang nggak perlu bimbingan rohani? Ada nggak yang merasa saya sudah bisa kok tanpa ada bimbingan saya sudah bisa? Paling nggak kita perlu satu yang pasti, bimbingan dari Roh Kudus. Ya, itu yang nggak pernah kita lewatkan. Oke, pada malam hari ini saya memulai sesi yang kedua. Sesi yang kedua yang merupakan penjabaran dari dari roda yang pertama ya, bertumbuh di dalam doa. Saya percaya dan yakin bahwa semua yang ada di sini tahu apa itu doa. Pasti semua yang di sini berdoa setiap hari. Doa nggak? Doa. Awal doa kita pada saat kapan? Pagi. Begitu bangun, buka HP atau doa? Benar. Hah? Buka HP apa doa? 2 pilihan. Buka HP sambil doa. Bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Alasannya saya buka HP untuk lihat doanya. Oke. Sah. Jadi setelah nanti saya berharap setelah malam ini kita bisa lebih tegas untuk menentukan pada saat kita membuka mata pada pagi hari, pada saat kita melihat langit-langit kamar kita, yang kita ingat pertama adalah berdoa, mengucap syukur karena kita dikasih tidur sepanjang malam, kita beristirahat. Susah nggak kalau nggak bisa tidur? Tapi bisa nggak kita bersyukur kalau nggak bisa tidur? Bisa nggak? Tetap harus bisa. Bisa nggak bisa itu bukan pilihan. Tetap harus bisa kita bersyukur karena Tuhan menghendaki kita selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ya, pasti tahu semua ayatnya. Terus, kalau kita udah sesi sekarang untuk apa dong? Kalau kita udah semua tahu, udah tahu semua kan doa, udah bisa semua kan doa. Ngapain dong? Kita pulang aja yuk. Oke, pada malam hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk lebih memahami arti dari pentingnya doa di dalam kehidupan kita. Karena doa bukan sekedar formalitas yang diucapkan di mulut kita, tapi doa yang paling indah untuk menyenangkan Tuhan adalah doa yang keluar dari
ketulusan hati kita. Kalau selama ini banyak yang bilang, saya udah doa, dengkul saya udah capek berlutut, air mata saya udah habis memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan gak sayang sama saya kayaknya. Pernah gak Bapak Ibu rasakan seperti itu? Pernah gak doa-doa kita gak pernah serasa tidak pernah dijawab? Tapi bener gak? Bener gak Tuhan gak menjawab? Jujur ke dalam hati kita, bener gak Tuhan gak menjawab doa? Kita merasanya seperti itu karena kita manusia yang suka menghakimi, padahal kita nggak punya hak untuk menghakimi. Ya, doa kita nggak pernah dijawab sama Tuhan. Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan atas diri kita. Ya, mungkin doa kita salah pada waktu itu. Nanti kita tahu ada kuasa di dalam doa-doa kita. Ada syarat untuk kita berdoa supaya doa kita, kalau katanya guru sekolah minggu kalau mengibaratkan doa itu diterima sama Tuhan seperti asap yang naik lurus ke atas, itu diterima sama Tuhan. Tapi kalau asapnya belok-belok itu nggak diterima. Dan kita mau tahu kan, supaya asap itu naik ke atas, yang memberikan perasaan tenang kita bahwa Tuhan mendengar doa kita, itu ada syaratnya. Ya, bukan cuma rekening kredit yang ada syarat, bukan cuma pernikahan yang ada syarat, tapi dalam doa kita harus tahu batas-batasnya, harus tahu syarat apa supaya doa kita dikabulkan, atau kita tahu kehendak Tuhan atas diri kita. Dan kita juga tahu ada hambatan, gak cuma syarat. Syaratnya sudah dipenuhi, tapi ada hambatan yang kita nggak bisa lalui. Hambatan itu dari mana? Pasti dari dalam diri kita sendiri. Ya, yuk kita lihat selanjutnya. Sesi 2, bertumbuh dalam doa itu firman yang mendasari adalah firman dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Bisa tolong saya bacakan satu orang? Filipi 4, 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tahu nggak sih, ini surat dari siapa? Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Tahu nggak pada saat nulis surat ini dia lagi di mana? Lagi di penjara. Enak nggak kehidupan di penjara? Nggak tahu. Bener Pak, nggak tahu. Tapi kalau kita bayangin, enak nggak sih dikungkung di satu kamar, dikasih batasan-batasan, kita nggak bisa ketemu siapa, menderita ya. Tapi kita lihat Rasul Paulus, kita mencontoh dari Rasul Paulus, bagaimana di saat penderitaan itu justru dia menyemangati orang di luar yang bebas. Termasuk kita semua di sini. Dia menyemangati kita bahwa kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita nggak perlu khawatir karena ada Tuhan. Dari mana Rasul Paulus punya semangat ini? Ini bukan sukacita dia yang dunia ya, tapi ini suatu semangat dan gairah. Gairah bahwa ada Tuhan, dia percaya. Dia setia pada tugas pelayanannya, pada tugas panggilannya ini, karena dia percaya Tuhan nggak pernah tinggalin dia. Oleh karena dia menularkan sukacita dia kepada jemaat-jemaatnya di Filipi. Ya, di ayat 4 Filipi 4 ayat 14 kita tahu bahwa dia dalam kesusahan. Sementara Filipi 3 dikatakan bahwa, kalau nggak salah ya, Filipi dia dikatakan bahwa Paulus di dalam penjara, Nasar Paulus di dalam penjara. Jadi, kenapa bisa Paulus memiliki semangat yang demikian? Kenapa dia tetap bersemangat sih? Di penjara makannya terbatas, kadang-kadang nggak selera. Begitu ceritanya ya. Tapi dia tetap bisa, kenapa? Karena dia menjaga relasi dia dengan Yesus, dengan Tuhan. Bagaimana cara dia menjaga relasi dengan Tuhan untuk tetap bertobat-tobat, untuk tetap merasakan kasih Allah? Dia tetap berdoa. Di dalam penjara dia tetap berdoa. Kita tahu
pada saat Rasul Paulus berjalan menuju Damsyik, kita tahu niatnya apa. Tahu nggak niatnya apa waktu dia berjalan ke Damsyik? Dia sudah pegang license untuk membunuh. Membunuh siapa? Murid-murid Yesus. Tapi di tengah perjalanan, pada saat dia berjalan ke Damsyik, di tengah perjalanan dia bertemu dengan Yesus. Dan kita tahu ceritanya dia menjadi buta dan lain-lain. Yang pada saat itu, itulah titik perubahan hidup dia. Dia berbalik 180 derajat dari orang yang suka membunuh murid Kristus menjadi murid Kristus itu sendiri yang mewakilkan kabar sukacita. Dari situ relasi dia dengan Yesus selalu bertambah. Dan dia oleh karena perjumpaan dengan Kristus, semangat dia nggak ada yang ngalahin. Bukan kegembiraan dunia, nggak ada hal di dunia yang bisa mengalahkan semangat dia. Dia lebih bersemangat dari orang-orang lain dalam mewakilkan kabar sukacita. Oleh karenanya, Bapak Ibu, setiap kita yang pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus, yakin dan percaya bahwa kita akan mengalami perubahan. Pada saat kita mengalami perubahan itu, jangan biarkan melempem kembali, jangan biarkan itu terbawa oleh angin kembali, tapi kita harus memeliharanya dan bertumbuh. Bagaimana caranya? Kembali lagi, kita harus tekun dalam berdoa. Kita harus kembangkan semangat kita di dalam doa yang merupakan pertemuan kita dengan Tuhan. Mau nggak? Mau ya? Apa doa itu? Kita semua tahu apa sih doa? Doa ngomong sama Tuhan, benar nggak? Atau doa baru aku lakukan doa kalau aku punya permohonan. Aku lagi sedih, aku cari Tuhan di mana kau Tuhan. Tapi kalau lagi suka, nggak ada Tuhan. Aku cari teman-temanku yang bisa menambah kegembiraanku, clubbing, makan-makan, bergosip. Bergosip itu enak nggak? Saya nggak nanya gosip itu dosa apa nggak. Gosip itu enak nggak? Efeknya enak nggak? Sukacita yang diberikan gosip sama nggak sukacita pada saat kita selesai berdoa kepada Tuhan? Buat unquote gosip sama Tuhan. Kita gosip nggak sama Tuhan? Harusnya. Dengan kata lain ya, saya bilang buat unquote berarti kita juga bisa curhat sama Tuhan. Ya, terus mengapa kita perlu berdoa tadi? Kalau kita bergosip sama orang, kalau kita curhat sama manusia, bukan dengan kalimat ini saya tidak bisa mengatakan bahwa saya nggak mengatakan nggak boleh berbicara dengan Tuhan, nggak boleh berbicara dengan manusia, nggak boleh berbicara dengan Tuhan, tapi kita harus punya hikmat kepada siapa kita berbicara kalau di dunia. Karena saya ingat salah satu teman saya berkata, pada saat kamu curhat kepada temanmu sekalipun itu kamu merasa itu teman paling baik. Ya, pada saat kita curhat, pada saat kita bercerita dengan mulut kita mengenai masalah kita harus siap. Siap apa? Siap bocor. Siap perkataan kita sampai kemana-mana ke seluruh antara dunia. Itu manusia. Maka kenapa saya bilang ayo kita curhat sama Tuhan. Karena Tuhan kalau kita curhat masuknya ke ember yang nggak bocor, nggak akan mengalir kemana-mana. Cuma saya dan Tuhan yang tahu apa yang kita bicarakan. Oke? Doa ada 3. Yang pertama, doa adalah perjumpaan dengan Allah. Yakin kalau kita berdoa kita berjumpa dengan Allah? Perjumpaan dengan Allah yang mengantar kita, yang menyadarkan kita. Menyadarkan apa? Tujuan hidup sejati kita apa sih? Kalau kita berdoa, kita ngobrol sama Tuhan, kita maunya apa? Kita nggak mau kekal di dunia ini kan? Terus bacaannya Yohanes 4 ayat 1-42 saya nggak tayangkan, silakan catat dan dibaca. Perikop ini menceritakan seorang perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus. Ingat semua pasti? Ya, pada saat dia berjumpa dengan seorang pria, dia nggak tahu itu Yesus. Seorang pria yang berbeda dari dia meminta minum pada dia. Dia pun heran, kenapa minta minum sama dia? Ada nggak yang berpikir kenapa perempuan
Jadi dia siang-siang dia nggak mau ketemuin orang, tapi dia ketemu dengan Yesus yang awalnya dia nggak tahu siapa. Tapi dia merasakan suatu rasa damai pada saat berbincang dengan Yesus dan merasakan kegembiraan yang luar biasa, kegembiraan yang bukan karena menang lotre, kegembiraan yang bukan karena dia terima mobil, tapi dia merasakan damai sejahtera yang dari Allah. Begitu dia tahu Yesus di hadapan dia tahu tujuan hidup dia, kerinduan hati dia adalah keselamatan jiwanya, dan dia sudah tahu ada Yesus. Oleh karena itu, pertemuan dengan Yesus ini juga mengubah hidup dia. Mulai saat itu dia justru jadi pembawa kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar dia tanpa ada lelah. Selalu bersemangat, selalu bergembira, dia mewartakan, oh ada Yesus, saya ketemu Yesus, saya bertemu dengan orang yang dapat menyelamatkan jiwa saya. Itu yang dia lakukan. Nah, itu kira-kira gambaran bagaimana kalau bertemu dengan Yesus, hidup kita akan berubah. Ya, hidup kita pasti akan diubahkan. Jadi, kalau doa itu tempat berbincang, tempat berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau namanya berbincang, itu bicara monolog atau dialog? Dialog. Kalau ngomong bisa aja sendiri kan? Kalau suka ngomong sendiri siapa itu? Halu atau orang yang ada di suatu tempat. Ya, tapi berbincang itu berarti berdialog dengan Tuhan. Artinya kita nggak bicara secara monolog lagi. Bukan cuma kita yang doa mohon, tapi kita memberikan waktu, memberikan diri kita untuk mendengarkan Tuhan bersabda. Mungkin nggak setiap orang, kadang-kadang orang bilang, saya nggak bisa dengar suara Tuhan. Kok dia enak ya bisa dengar suara Tuhan? Nggak selamanya mendengar suara Tuhan itu audible. Ya, nggak selamanya dengar di telinga. Saya akui bahwa saya juga bodoh, telinga saya juga kadang-kadang nggak bisa dengar. Tapi kita bisa mendengar, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dari kita melalui firman-Nya. Pas kita baca, pas kita doa, habis itu kita baca firman atau baca firman kita doa, kita ketemu, loh ini yang aku bicarakan tadi dengan Tuhan, rupanya Tuhan jawab melalui firman. Atau Tuhan menjawab dari tetangga, yang pasti kita berdebat siapa yang bisa kita dengar, siapa yang kita nggak bisa dengar. Ya, jawaban Tuhan bermacam-macam. Jadi bukan berarti saya bilang nggak semua orang nggak bisa dengar secara audible, tapi ada yang bisa dengar secara langsung, ada yang melalui firman atau melalui orang-orang terdekatnya. Yang kedua, doa memberikan kekuatan iman dan pengharapan kepada kita di tengah menghadapi dunia. Kita tahu dunia zaman sekarang seperti apa. Ya, kita tahu kalau kita nggak bersandar pada Tuhan, bisa kita ngadepin segala masalah di dunia ini. Untuk masalah yang kita create sendiri di dalam rumah tangga kita aja, kita nggak bisa nyelesain tanpa Tuhan, benar nggak? Apalagi kita mau menyelesaikan keadaan dunia yang kacau balau nggak sih dunia ini? Kacau balau karena setiap orang ini merasa dia bisa, setiap orang merasa mereka lebih pintar dari Tuhan. Jadi doa akan memberikan kita kekuatan iman untuk menghadapi kekacauan dunia ini. Itu perlunya kita berdoa. Oke. Doa memberikan kita kekuatan untuk bertahan dalam iman pengharapan kita, untuk selalu sadar ada Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan yang selalu menolong kita. Yang penting kita sediakan duduk dia menutup mata berdoa dalam hidup. Ya. Terus yang ketiga, doa adalah penyadaran akan siapa Allah dan siapa diri kita. Roh Kudus akan selalu menyadarkan kita bahwa kita ini nggak ada apa-apanya loh. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Roh Kudus akan selalu menyadarkan kita untuk memiliki kerendahan hati, menyadari kelemahan kita bahwa kita makhluk yang berdosa. Kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke? Yang KGK dibaca ya. Cuman saya tampilkan di sini karena waktunya nggak akan keburu kalau kita bahas satu persatu. Nah, Roma 8 ayat
membuka hati dan rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan tahu tak kebutuhan kita? Tuhan tahu persis kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi masalah dalam diri kita. Saat ini pun Tuhan tahu setiap pribadi yang masuk dan duduk di sini. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang sedang kita pergumulkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi jangan pernah lepas percaya kepada Tuhan ya. Lanjutnya, isi dari doa. Apa sih isi dari doa? Sering nggak kita ngomong? Kalau lagi ditunjuk dong, doa ya, ininya. Aku nggak bisa doa. Sering nggak? Sering ya? Pak jangan ketawa terus Pak, saya jadi kerugian. Sering nggak kita bilang, saya nggak bisa doa. Atau sering nggak kita iri sama teman kita, kok dia bisa doa dengan kata-kata yang baik ya? Kok doa dia terdengar lembut, terdengar indah, panjang kali lebar. Tapi yang perlu kita tahu, Tuhan nggak butuh kata-kata kita yang berguna-guna. Tuhan nggak perlu tahu kita bisa atau nggak bisa berdoa. Yang Tuhan tahu kita mau datang kepada Tuhan untuk berdoa kepadanya. Apa itu isi dari doa? Tom Jacobs dalam bukunya mengatakan doa berarti menempatkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa kita makhluk ciptaannya, itu semua melalui Kristus dan oleh Roh Kudus. Itu doa menurut Tom Jacobs, seorang profesor dokter. Menurut dia doa ada dua yang mendasari, ada dua tipe doa yang mendasar, yaitu doa puji syukur dan doa permohonan. Doa puji syukur itu bukan doa dari buku puji syukur ya. Kita buka lagi kata Anita, doa puji syukur, baca dari puji syukur, nggak salah. Tapi yang dimaksud di sini bukan doa dalam buku puji syukur, tapi doa pujian dan syukur. Karena doa pujian syukur yang keluar dari hati kita itu nggak pernah dibuat-buat. Bisa nggak kita ngebuat-buat bersyukur sama Tuhan tapi hati kita mangkel? Hati kita marah sama Tuhan dan kita bersyukur, kita memuji Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihiku, tapi hati kita mangkel. Pernah nggak? Bisa nggak keluar doa itu? Nggak bisa. Karena doa pujian dan syukur ini akan keluar dari lubuk hati kita yang paling dalam, karena kita merasakan apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Kita mengalami kasih Tuhan, kita mengalami pelukan Tuhan dalam setiap peristiwa kita. Makanya kita bisa bersyukur kepadanya. Maka kita diajarkan jangan lupa bersyukur, karena setiap hari kita mulai dari bangun tidur sampai nanti malam lagi kita mau tidur, nggak pernah lepas tangan Tuhan memegang kita. Ada nggak ya di tengah-tengah terus Tuhan nggak pegang tangannya, dilepas terus nafas kita berhenti, sesaat, nggak seterusnya. Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau Tuhan udah bilang pegang tangan kita, dia akan pegang sampai nanti. Asal kita setia, asal kita percaya dan mau terus mendekatkan relasi kita kepada Dia. Oke? Suatu pengakuan iman yang penuh rasa kagum, kita kagum dan syukur. Ada ku kagum hormat akan Engkau. Ya, kita kagum, kita hormat, kita luar biasa, kita kagum sama Tuhan yang walaupun kita berdosa. Kita sadari kita manusia berdosa. Kita sadari bahwa kita manusia yang lemah. Tapi Tuhan luar biasa. Gak pernah sedikit pun dikurangi cintanya pada kita. Gak pernah dia lepas sekejap pun pegangan tangannya kepada kita. Balik lagi kita harus setia kepadanya. Oke? Jadi kata kuncinya setia ya. Allah bukan pribadi yang jauh dan tak terjangkau. Kadang orang bilang, Tuhan Kau di mana? Aku mencarimu Tuhan, tapi aku gak ketemu. Tuhan Kau di mana? Aku sengsara, aku sedih. Tuhan di mana? Dia terus bertanya Tuhan di mana, padahal dia tahu. Dengan berdoa dia ada di hadapan Tuhan, Tuhan ada di hadapan dia. Tapi dia gak memilih untuk berdoa. Dia cuma memilih untuk bertanya Tuhan Kau di mana? Ada nggak jawaban itu? Kalau terus bertanya, dia nggak ngasih
sini anakku. Aku ada anakku, jangan takut. Pernah nggak dia kasih kesempatan Tuhan untuk berkata seperti itu? Kalau yang ada di pikiran kita cuma pertanyaan, Tuhan kau di mana? Tuhan gak adil, teman saya. Orang berhasil, tapi dia pernah satu kali berkata kepada saya, nih, kamu percaya Tuhan adil? Jelas, saya bilang. Di mana keadilan Tuhan? Dia bilang, orang yang susah semakin susah, orang yang curang semakin bahagia hidupnya. Saya bilang itu misteri Tuhan. Mari kita dalam doa kita bersyukur aja dengan apa yang ada. Kesusahan kita bukan hukuman dari Tuhan. Percaya nggak? Kesusahan kita kadang-kadang karena kebodohan kita sendiri. Kita yang bodoh, kita yang sombong, kita yang egois. Tapi kita bilang Tuhan gak adil. Tuhan gak pernah gak adil. Tuhan selalu adil. Ya, tapi kebodohan kita lah, kesombongan kita yang menjauhkan kita dari rahmat Tuhan. Oke. Sementara doa permohonan, namanya doa permohonan. Kalau kita lihat dari judulnya doa permohonan, berarti isinya permohonan dulu. Enggak juga. Doa permohonan ini juga merupakan doa yang menyadarkan bahwa kita ini manusia lemah. Kita perlu pertolongan Tuhan. Makanya kita datang, kita ulurkan tangan ke Tuhan. Kita minta Tuhan menolong kita sebagai tempat penyelamat kita. Nah, kalau kita berdoa permohonan, diajarkan pada KGK 2631, yang utama pada saat kita memanjatkan doa permohonan adalah kita harus datang dengan penyesalan diri. Kita mohon ampun kepada Tuhan apapun kesalahan kita, sedikit apapun, sekecil apapun yang kita rasakan. Marah sama anak-anak, kita udah bergosip tadi, kita udah menghakimi orang. Pada saat kita datang kepada Tuhan, akui itu bahwa saya menyesali Tuhan, saya mohon ampun. Kita naikkan puji-pujian kepadanya. Baru kita masuk ke dalam apa sih yang kita mau. Tapi jangan lupa, semua itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi nanti bilang saya sudah berdoa, saya sudah minta ampun, tapi Tuhan gak dengar. Ulang lagi itu dari awal. Kita bukan makin bertumbuh di dalam iman kita, kita kayak yoyo yang turun. Sebentar kita merasa wah happy, Tuhan ada dekat kita. Begitu kita punya permohonan gak didengar, kita ke bawah lagi. Tuhan kau di mana? Ya, jangan seperti yoyo kalau kita beriman kepada Tuhan. Tapi kita harus teguh. Kita percaya Tuhan tidak jauh dari kita. Oke, sekarang ada 3 bentuk doa. Ada 3 bentuk doa yang biasa kita lakukan. Doa lisan, doa renung atau meditasi, dan doa batin, kontemplasi. Semua doa, mau doa lisan, mau doa renung atau doa batin, semua merupakan ketenangan hati. Kita nggak bisa dengan hati gerasa gusu datang kepada Tuhan bilang kita mau berdoa. Pada saat hati kita gerasa gusu, pada saat hati kita nggak tenang, apa yang ada di pikiran kita? Boro-boro menghadirkan Tuhan di hadapan kita, boro-boro kita merasakan Tuhan ada di hadapan kita. Yang kita rasakan adalah gejolak hati kita, yang penuh amarah mungkin, yang penuh kejengkelan mungkin. Ya, makanya dalam berdoa, apapun itu doanya, kita harus datang dengan hati yang tenang, dengan hati yang berserah, dan kita percaya yang ada di hadapan kita adalah Allah sendiri. Mulailah kita berbicara. Kita mau bicara dari mana? Kita mulai memuji dan bersyukur kepadanya bahwa kita boleh terus ada sampai saat kita berdoa itu. Tuhan berkati kita dengan segala yang kita tak pernah mampu adakan sendiri. Tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Doa lisan itu doa yang kita daraskan setiap waktu. Ya, doa pagi, doa malam, doa makan, atau doa dalam langkah kaki kita. Ada yang namanya doa Yesus. Di setiap helaan nafas kita memanggil nama Yesus. Yesus. Yesus
Yesus, kasihanilah aku orang berdosa. Nah, itu doa lisan, doa yang nggak cuma dalam mulut kita keluarkan, tapi doa yang ada dalam pikiran kita atau dengan bantuan buku-buku doa. Itulah doa lisan. Doa ini akan menjadi hidup dan bermakna kalau keluar dari dalam hati kita, seperti yang tadi saya katakan. Terus doa renung, ini sedikit lebih dalam dari doa lisan. Kita mencari dalam kitab suci, kita renungkan firman yang kita baca dan kita hening, kita diam, kita renungkan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Sehingga kita tahu, kita dapat merenungkan iman kita dan kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Akhirnya kita tahu apa yang menjadi kehendaknya dalam diri kita. Oke? Doa batin, doa kontemplasi. Kita sering dengar Lectio Divina. Tapi saya nggak akan bahas di sini karena doa Lectio Divina akan lebih diperdalam pada sesi 3 2 minggu mendatang. Doa ini adalah ungkapan tentang misteri doa, menghadirkan Yesus di hadapan kita, merasakan kasih-Nya, merasakan cintanya dalam kehidupan kita. Di dalam hati kita merasakan itu semua di dalam pelukan Tuhan. Ya, tanpa kata-kata, tanpa bicara, kita cuma hening merasakan kasih Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Terus syarat dan kuasa dengan doa. Syaratnya apa? Yang pertama, kita harus memiliki iman yang percaya dan berpengharapan. Tanpa iman dan percaya, doa kita menjadi kosong dan sia-sia. Kalau kita nggak percaya, ngapain kita doa? Jadi cuma sekedar kata-kata, tuh ya. Kalau di sini saya boleh kasih kesaksian pada saat saya mempunyai masalah di dalam kantor. Karena saya seorang karyawan, kesaksian saya banyak di kantor, dan ada satu masalah yang buat saya akhirnya saya mau resign. Mungkin beberapa pernah mendengar kesaksian ini. Saya mau resign dengan emosi. Pada saya masuk, saya kirim surat resign saya dengan emosi yang ada di sini, yang ada di atas. Saya nggak lagi doa, bilang Tuhan boleh nggak atau saya nggak. Tapi setelah saya masuk 2-3 hari, perasaan saya selalu diliput rasa tidak damai. Ada rasa tidak damai. Akhirnya suami saya bilang, kamu udah doa? Enggak. Kenapa? Karena saya marah. Bayangin, kita marah, kita mau sok pintar sendiri kan? Mungkin saya mengambil keputusan salah, saya berdoa, saya minta ampun. Tetap keinginan saya untuk resign. Tapi pada saat berdoa saya bilang, Tuhan saya tahu, Engkau tahu yang terbaik untukku. Surat resign saya berlaku 3 bulan sejak saya masuk. Sejak saya serahkan. Jadi 3 bulan itu tetap itu diproses. Tapi saya percaya, pada akhirnya kalau Tuhan mau saya terus bekerja, Tuhan akan mengubah segalanya. Saya nggak tahu jawabannya iya atau enggak. Keinginan saya adalah iya. Tapi saya beriman kepada Tuhan dan berharap bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saya. Akhirnya, jadi nggak saya resign? Enggak. Pada saat terakhir, setelah 3 bulan yang penuh perjuangan, dimarahin, dirayu, dibujuk-bujuk supaya nggak resign, pada hari terakhir, Tuhan bilang, lanjutkan melalui orang tertinggi di perusahaan. Waktu itu saya cuma dikasih angpeng 6 bulan dengan alasan yang sebenarnya nggak terlalu. Saya cuma kasih alasan karena saya mau resign. Tapi akhirnya saya kembali bekerja selama 6 bulan. Apa yang saya rasakan selama 6 bulan? Tuhan menyelesaikan semua perkara yang bikin saya nggak nyaman. Tuhan nggak mengizinkan saya memakai cara manusia saya untuk menyelesaikan masalah, tapi Tuhan pakai caranya. Saya dijauhkan dari situasi kantor, Tuhan menyelesaikan dengan caranya. Singkat kata, saya masuk dengan penuh sukacita dan orang-orang sekitar saya semakin baik. Itu kalau kita berpengharapan, beriman bahwa Tuhan ada di pihak kita, mengandalkan kuasa Roh Kudus pada saat kita dalam kedukaan, pada saat kita terpuruk, kita nggak bisa doa lagi. Kita udah nggak tahu apa kata-kata apa lagi yang mau kita katakan kepada Tuhan. Kita cuma bisa berdiam diri, bahkan menangis. Kata-kata yang dibawa oleh Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya, membawa doa-doa kita kepada Tuhan, membantu kita, membimbing kita untuk berdoa dengan kata-kata yang kita ucapkan. Di situ kita merasakan kedamaian.
Itu berserah penuh pada kehendak Allah dalam hidup kita. Kalau kita berdoa kita nggak berserah, namanya kita maksain kehendak kita. Padahal kita percaya Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya, ini syarat dalam doa. Terus kuasa dalam doa. Ada kuasa di dalam doa. Apa aja? Kuasa dalam pujian penyembahan. Di dalam pujian dan penyembahan. Pada saat tadi kita masuk dalam doa pujian penyembahan, apa yang kita rasakan? Yang sesak dilegakan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan, ya enggak? Karena Tuhan bertata di atas pujian kita. Terus pengampunan. Ada kuasa dalam doa pengampunan yang kita naikkan. Kita minta rahmat pengampunan pada Tuhan, dan Roh Kudus akan membimbing kita untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita di dalam doa. Ya, ada penyembuhan. Nanti ini dibaca sendiri ya ayat-ayatnya. Ada penyembuhan. Tadi saya katakan dalam pujian penyembahan pun ada penyembuhan. Dalam doa penyembuhan terlebih lagi. Ini mendoakan atau kita berdoa dengan penuh iman. Tuhan berikan kelegaan. Perlindungan dari kuasa roh jahat, keberanian untuk mengatakan Injil, bukan berarti harus jadi pewarta, enggak, tapi berani untuk menjadi saksi kebaikan Kristus, menjadi saksi kasih Kristus. Peneguhan tugas pelayanan. Kalau pada saat ini gue bilang saya perlu berdoa nih, yang lain tunduk kepala. Tapi kalau kita percaya pelayanan juga Tuhan yang berikan untuk kita, kita tetap berdoa. Tuhan terserah. Kalau Tuhan mau saya melayani di dalam doa, saya siap. Itu sikap hati yang Tuhan mau. Ya, biar Tuhan yang menunjukkan kepada kita. Terus hambatannya apa? Kalau kita tadi secara kita udah tahu. Terus apalagi tadi kuasa doa kita udah tahu. Masih ada hambatan. Kita khawatir, kita bimbang. Benar nggak sih Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih percaya itu kepada kita? Benar nggak sih Tuhan pakai kita? Saya orang berdosa, saya nggak layak. Jauh, doa kita nggak akan pernah sampai, karena kita bimbang, kita khawatir, kita nggak percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Terus apalagi sombong, Tuhan akan merendahkan yang sombong. Tapi kalau kita rendah hati, Tuhan akan menaikkan kita di tempat yang tinggi. Ya, jangan pernah sombong, karena Tuhan tak akan dengar itu kesombongan. Karena kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Itu yang selalu harus kita ingat. Berdoa untuk kepentingan pribadi. Doanya cuma melulu minta untuk kepentingan pribadi. Tuhan, saya mau ini, itu. Tetangga sebelah butuh doa, saya nggak peduli. Yang penting saya dulu. Ya, ini adalah hambatan doa. Menyembunyikan kedosaan kalau kita berdosa. Kita akui dulu dosa kita. Tuhan, saya berdosa. Apapun itu melakukan kedosaan kita akui baru kita berdoa. Ya, kejenuhan, kadang-kadang capek di kantor, capek di jalan macet yang ada di Jakarta, pulang tinggal tidur, udah malas doa, capek. Tuhan tahu kok apa yang mau saya doain. Tapi Tuhan perlu kerendahan hati untuk kita katakan bahwa kita berserah kepadanya. Kalau ada berhala nggak melulu patung-patung. Berhala termasuk uang, termasuk harta-harta kita, termasuk manusia yang kita idolakan. Ya, jangan ada itu, karena Tuhan di atas segalanya nggak ada yang melebihi. Ada doa pribadi, ada doa komunitas. Doa pribadi bagi yang baru mengikuti SADR, api Roh Kudus, jaga, tetap berkobar. Kita berdoa pribadi setiap hari. Supaya api itu tetap ada, supaya api itu tetap berkobar, dan kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Doa komunitas termasuk PDKK merupakan suatu komunitas yang juga membantu kita untuk menjaga api itu untuk tetap berkobar. Jadi jangan pernah jauh dari komunitas. Tanpa komunitas kita nggak bisa maju. Doa melalui perantara Bunda Maria dan Orang Kudus. Kita percaya dan kita bangga. Kita bersyukur kita memiliki Bunda Maria. Ya, kita nggak usah terganggu dengan perkataan orang tetangga-tetangga bahwa kita menyembah berhala. Kita nggak berdoa dengan bahwa kepada Bunda Maria. Kita berdoa dengan perantara Bunda Maria. Kita mengajak Bunda Maria berdoa bersama kita, karena kita tahu Tuhan Yesus
pasti mendengarkan permintaan Bunda. Jadi kita harus bangga sebagai orang Natal, bangga nggak? Bangga, kita harus bangga. Berani dikit dong, bangga. Saya bangga menjadi orang Katolik. Begitu juga dengan orang kudus. Kita tidak berdoa kepada orang kudus, tetapi kita meminta permohonan orang-orang kudus untuk berdoa bersama kita, untuk mendoakan kita. Akhir kata, ini sesi kedua. Bagaimana kita bertumbuh dalam doa. Kita sudah tahu tadi apa itu doa, kenapa kita harus doa, syarat-syarat doa itu apa yang menjadi hambatan kita berdoa, dan bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus merendahkan hati, bagaimana kita harus menjaga relasi kita kepada Tuhan. Demikian sesi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.